Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman atau siang. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Bisnis Intelijen ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu desain dan pengembangan BI. Nah, di sini ada anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri Satrudia Tala, kemudian ada rekan saya Zainal Mutakin dan Tegar Wisnu Kurniaji. Nah, kita masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu desain BI. Desain BI mengacu pada proses merancang dan mengembangkan sistem BI yang efektif untuk organisasi. Nah, BI ini melibatkan penggunaan teknologi dan metodologi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, dan menyajikan data bisnis guna mendukung pengambilan keputusan yang informasional dan strategis bagi perusahaan. Desain BI memiliki spesifikasi konten yang mendokumentasikan semua proses data dalam aplikasi BI, dari akses, integrasi, transformasi, dan analisis. Nah, langkah selanjutnya dari desain BI itu adalah merancang tata letak visual aplikasi BI, tata letak visual aplikasi BI dan cara berinteraksi dengan penggunanya. Ini termasuk membuat dan mengikuti standar untuk antarmuka pengguna dan standar tentang bagaimana informasi diakses dari perspektif privasi dan keamanan. Oke, next. Nah, di sini dari penjelasan selanjutnya dari desain BI, yaitu standar antarmuka pengguna BI. Jadi di sini dijelaskan standar antarmuka pengguna atau UI dalam bidang bisnis intelijen dapat bervariasi ya, tergantung pada perangkat lunaknya atau platform yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah web. Nah, situs web dirancang dengan standar UI yang membuat tata letak, navigasi, dan fungsionalitas konsisten di semua halamannya. Konsisten ini membuat kita lebih produktif dan membuat kita dapat segera menggunakan situs web untuk tujuan yang dimaksudkan tanpa harus memikirkan fungsinya atau cara kerjanya. Demikian pula sangat penting bagi tim BI untuk mengimplementasikan standar UI untuk semua aplikasi BI sehingga orang yang menggunakannya dapat fokus pada yang perlu mereka capai. Sesuai dengan analogi situs web, komunitas pengembangan web dan BI menghadapi tantangan serupa seperti yang digambarkan dalam tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya, mungkin kurang jelas, tapi di sini terlihat kalau di sini ada area yang mempengaruhi antarmuka pengguna, ada web dan DUA. Di sini ada interaksi konsumen, fungsi aplikasi, dan platform pengiriman. Oke, kita next saja. Di sini ada standar BI UI sesuai dengan bidangnya ya. Standar yang pertama itu standar tata letak khusus untuk setiap gaya BI seperti report, dashboard, scoreboard, atau pivot table yang direncanakan akan digunakan. Nah, masing-masing gaya BI ini memiliki tata letak unik dan karakteristik fungsional yang perlu distandarisasi setiap kali digunakan dalam aplikasi BI perusahaan. Contoh standar yang perlu ditangani yaitu meliputi yang pertama dashboard dan kartu skor, yaitu jumlah minimum dan jumlah maksimum panel yang dapat digunakan dari ukuran dan orientasi panel tersebut ke posisi filter dan alur kerja antara panel dan dashboard lainnya. Kemudian yang kedua ada tabel pivot, yaitu cara dimensi dan ukuran yang ditampilkan dan dipilih. Kemudian yang ketiga itu laporan, dimana apakah laporan produksi dengan pixel sempurna dan statis, interaksi apa yang dilakukan orang dengan laporan, bagaimana laporan akan dikirimkan, dan apakah orang akan dapat mencetak atau menyimpan laporan sebagai format khusus.
Kemudian yang kedua itu standar tata letak umum, perlu ditentukan di semua gaya BI dan platform pengiriman. Di sini ada 4 ya. Itu yang pertama tata letak, teks, warna, dan filter. Kemudian yang ketiga itu standar platform pengiriman, perlu didefinisikan untuk setiap media di mana aplikasi BI akan digunakan. Misalnya browser web, notebook, tablet, smartphone, printer mungkin PDF. Dan ini juga termasuk menentukan cara menangani perbedaan monitor layar lebar dan notebook yang masing-masing dilihat di browser web tetapi dengan perbedaan ukuran yang secara drastis mempengaruhi apa yang dilihat dan berinteraksi dengan seseorang di layar. Kemudian di sini ada standar tipe grafik, perlu didefinisikan untuk mencocokkan setiap jenis analisis dengan jenis bagan yang paling mendukungnya. Jadi di sini dijelaskan kalau banyak standar UI perlu dikembangkan dalam aplikasi BI. Ini merupakan ide yang bagus untuk mengembangkan standar berdasarkan kebutuhan daripada mendedikasikan bagian interface proyek yang signifikan untuk pendefinisiannya atau mendefinisikannya. Nah, mengembangkan standar UI sesuai kebutuhan memiliki keuntungan sebagai berikut. Itu ada mendukung pendekatan iteratif dan inkremental, kemudian menentukan standar UI saat dibutuhkan, memberi konteks kasus pengguna yang tersedia dengan segera, berarti kecepatan. Oke, berarti sekarang lanjut ke standar privasi, keamanan, dan akses. Meskipun di sini dijelaskan meskipun privasi, keamanan, dan akses sering digabungkan, penting untuk memeriksa dan menetapkan standar untuk masing-masingnya. Yang pertama itu menetapkan standar data yang tidak boleh disebarluaskan karena peraturan atau kode etik. Ini dapat mencakup data tentang pelanggan, prospek, pemasok, karyawan, dan banyak lagi ya. Di zaman big data dan internet of things ini, pengumpulan dan analisis data tentang orang, tempat, dan hal-hal meningkat pesat. Oleh karena itu, tim BI harus bekerja sama dengan bisnis untuk menentukan standar dan menegakkannya. Penegakan ini akan meluas ke bisnis dan TI. Kedua, membuat standar keamanan tentang cara menentukan data, apa yang perlu diamankan, dan bagaimana penerapannya di aplikasi. Oke, tadi ada sedikit gangguan ya, mohon maaf. Kita lanjut tadi di pembahasan yang kedua, yaitu membuat standar keamanan tentang cara menentukan data apa aja yang perlu diamankan dan penerapannya di aplikasi BI. Implementasinya mungkin melibatkan pembuatan skema data dengan nama dan atribut terkait untuk menyelesaikan akses keamanan. Keamanan perusahaan terkait aplikasi BI dan data yang mereka akses akan melibatkan staf bisnis dan TI di luar tim BI langsung dan pemangku kepentingan. Jaringan, server, penyimpanan basis data, dan akses file adalah bagian dari kerangka keamanan. Nah, standar keamanan BI menetapkan apa yang perlu dilakukan oleh aplikasi BI untuk berkontribusi pada keamanan perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir, dengan standar privasi dan keamanan, tim BI dapat bekerja dengan bisnis untuk menentukan standar akses, di mana standar ini bukan tentang menolak akses seseorang untuk alasan keamanan atau privasi, melainkan karena hanya membuat mereka lebih produktif. Biasanya, standar akses menentukan atribut konsumen BI
yang akan menentukan hak akses mereka. Misalnya, grup bisnis seseorang digabungkan dengan jabatan, peran, dan lokasinya membentuk sekumpulan atribut yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menentukan hak akses. Nah, aplikasi BI yang menggunakan standar akses ini dapat memaparkan data di sepanjang lini produknya atau geografi berdasarkan atribut ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu perancangan setiap aplikasi BI. Kita masuk yang ke subbab yang pertama, yaitu standar UI BI, di mana dengan menggunakan spesifikasi konten BI dan standar UI, perancang BI atau tim BI harus merancang tata letak visual dan alur kerja setiap aplikasi BI. Nah, hasil dari tugas desain ini adalah spesifikasi tertulis atau prototipe kerja. Secara historis, ketika gaya BI secara eksklusif merupakan laporan tercetak atau laporan fisik, spesifikasi tertulis akan langsung dan kemungkinan besar seluruhnya dalam bentuk teks. Mereka akan menyertakan header dan footer laporan dan kisi table di badan laporan. Sejak saat itu, banyak gaya BI yang berbeda dan telah muncul yang mendukung berbagai macam visualisasi. Mulai dari dashboard yang memulai tren aplikasi BI menjadi mashup dari aplikasi BI lainnya. Misalnya, dashboard akan berisikan bagian yang masing-masing dapat dianggap sebagai aplikasi BI-nya sendiri. Selain itu, mashup aplikasi BI akan berisi alur kerja di antara mereka dan mungkin saling terkait, berbagi filter, dan menelusuri atau menelusuri jalur. Seperti halnya mengembangkan standar UI, menggunakan metode desain visual meningkatkan pemahaman tentang apa yang diusulkan dan mendorong pelaku bisnis untuk memberikan umpan balik. Berbagai teknik yang digunakan perancang BI dalam membuat spesifikasi aplikasi BI digambarkan pada gambar 14.1. Metode ditampilkan dalam urutan dari kiri ke kanan untuk meningkatkan detail visual. Prinsip panduan untuk memilih dan menggunakan satu atau lebih dari metode visual ini adalah bahwa metode tersebut harus dilakukan dengan cepat dan tidak menjadi proyek sendiri. Nah, hasil dari metode ini adalah kebutuhan desain. Nah, seperti penjelasan yang sebelumnya, itu di sini ada gambar 14.1, yaitu metode desain visual kecerdasan bisnis atau BI. Dimulai dari kiri, yaitu sketsa, kemudian wireframe, storyboard, dan mockup. Nah, prototype yang berfungsi dapat digunakan sebagai tindak lanjut dari salah satu metode desain visual. Untuk menggantikan metode ini sama sekali. Nah, untuk mengembangkan prototipe yang berfungsi, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama itu skema target dengan data sampel harus tersedia. Kemudian yang kedua, alat BI-nya harus diinstal. Yang ketiga, lingkungan prototipe harus tersedia. Yang terakhir, tim harus memiliki beberapa tingkat pengalaman dengan alat BI. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tegar. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Satrio. Sekarang kita masuk ke materi sketsa. Sketsa adalah langkah awal dalam proses desain visual BI, di mana gagasan dan konsep yang ada di dalam pikiran dirancang secara kasar untuk menggambarkan bagaimana solusi BI tersebut akan terlihat. Sketsa seringkali digunakan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pengembang BI, analisis bisnis, atau pengguna akhir BI, untuk mendapatkan
Next. Sebagian besar desain visual akan dimulai sebagai sketsa, seperti yang digambarkan dalam gambar 14.2. Menggunakan papan tulis atau kertas adalah cara yang tepat, mudah, dan murah untuk menggambar sketsa awal dan memulai diskusi. Kelemahan menggunakan papan tulis atau kertas adalah sulit untuk memasukkannya ke dalam dokumen spesifikasi dan berbagi dengan orang lain. Dengan pemikiran tersebut, ada aplikasi menggambar yang dapat menyimpan keluaran ke dalam berbagai format, dan aplikasi kolaboratif yang memungkinkan berbagi dengan menyediakan papan tulis virtual. Manfaat lain dari aplikasi ini adalah Anda dapat menggunakan bentuk pre-built, membuat sketsa lebih cepat untuk digambar, tetapi yang lebih penting, jauh lebih rapi dari diagram saya. Anda dapat melihat bahwa saya memerlukan itu apa, Cok? Baca nggak itu, Cok, yang dalam kurung? Sketsa memungkinkan brainstorming dan partisipasi karena proses pembuatannya cepat, lancar, dan sekali pakai. Meskipun sketsa memiliki detail minimal, sketsa secara visual menggambarkan struktur aplikasi BI yang tidak dapat dilakukan oleh teks saja. Sketsa adalah metode yang sangat baik untuk mendiskusikan dan mengkomunikasikan maksud dan isi aplikasi BI dari pandangan konseptual dengan pemangku kepentingan BI. Sketsa adalah titik awal untuk desain visual aplikasi BI, namun masih ambigu, dan Anda perlu menambahkan lebih banyak detail menggunakan teknik desain visual lainnya. Kemudian, wireframe. Merancang aplikasi menggunakan wireframe adalah teknik yang digunakan secara luas dalam desain web, dalam rangka seperti yang digambarkan dalam gambar 14.3. Adalah representasi desain visual yang jauh lebih detail daripada sketsa. Namun teknik tersebut sengaja tidak berusaha memberikan desain visual yang mendetail. Nah, di sini merupakan gambar dari rangka aplikasi, contoh dari rangka aplikasi intelijen bisnis. Gambar rangka disebut sebagai representasi desain dengan ketelitian rendah. Wireframe mirip dengan cetak biru atau kesetiaan rendah sebuah rumah daripada gambar CAD atau CAM 3 dimensi atau kesetiaan tinggi. Sebuah konversi untuk wireframe adalah bahwa mereka digambar dalam warna hitam, abu-abu, dan putih daripada berwarna. Konvensi ini digunakan untuk membatasi ruang lingkup wireframe dan memfokuskan ke tujuannya. Gambar rangka menggambarkan struktur visual aplikasi BI dan memberikan tingkat detail berikutnya di luar sketsa. Gambar wireframe berisi seperti setiap grup konten data, lokasi konten dalam tata letak, representasi visualisasi sebagai bagan atau table. Beberapa alat wireframe memiliki visualisasi bawaan seperti bagan batang, garis, dan pie. Tapi jika alat Anda tidak memilikinya atau visualisasi tertentu yang akan digunakan bukan ikon bawaan, maka gunakan kotak sebagai tempat penampung. Kemudian deskripsi dan penempatan filter. Bila geser, judul, subtitle, bidang teks, logo, dan item tata letak lainnya. Kotak placeholder khas dalam kasus tersebut karena ini adalah desain fidelitas rendah dan Anda ingin melakukannya dengan cepat. Kemudian storyboard. Teknik storyboard digunakan secara luas dalam industri film untuk merancang film live action dan animasi. Sketsa dibuat untuk mewakili adegan dalam film. Mereka kemudian ditata dalam urutan adegan, menggambarkan semua perubahan besar dalam tindakan. Demikian pula, papan cerita BI menjabarkan semua tindakan utama yang terjadi saat pelaku bisnis melakukan analisis di aplikasi BI. Adegan-adegan yang
digunakan dalam storyboard BI adalah setiap proses analitis yang dilakukan pelaku bisnis dalam aplikasi BI. Papan cerita BI fokus pada interaksi pengguna bisnis dari proses analitik dalam aplikasi BI. Storyboarding mengenali bagaimana pelaku bisnis benar-benar bekerja dengan aplikasi BI seperti dashboard untuk mendapatkan wawasan tentang bisnis. Pelaku bisnis biasanya akan melakukan beberapa analisis, beberapa di antaranya bergantung satu sama lain untuk menentukan apakah mereka perlu melakukan beberapa tindakan dan tindakan apa itu. Teknik storyboard memungkinkan rancang BI mendapatkan perspektif yang lebih baik tentang bagaimana setiap jenis analisis terkait dan memungkinkan pengembangan tata letak yang lebih BI digambarkan dalam gambar 14.3. Proses atau adegan analitik adalah analisis perbandingan atau bagian kolom, analisis kontribusi atau diagram pie, analisis tren atau grafik garis, dan penelusuran detail analisis tren atau kisi tabular. Gambar 14.4 mengilustrasikan alur kerja antara masing-masing proses analisis ini yang ditata secara berurutan. Papan cerita adalah representasi paling lengkap dari visualisasi dan alur kerja yang dapat dikembangkan oleh tim BI tanpa membuat prototipe yang berfungsi. Ini merupakan contoh storyboard kecerdasan bisnis. Kemudian mockup adalah representasi medium hingga high fidelity dari cara tata letak aplikasi BI. Kembali ke analogi gambar arsitektural kita. Marketnya adalah gambar rumah CAD atau CAM 3 dimensi. Visualisasi statis dari tampilan aplikasi BI bagi pelaku bisnis, termasuk warna, icon, tombol, teks, dan bagan yang akan digunakan. Ini adalah representasi statis, sehingga pelaku bisnis tidak dapat benar-benar berinteraksi dengannya, tapi akan dapat melihat apa yang akan mereka kerjakan setelah dikembangkan. Gambar 14.5 menggambarkan mockup wireframe. Di gambar 14.3, market paling sering digunakan dalam membuat item multimedia yang sangat mahal untuk dibuat dan diproduksi. Dalam kasus tersebut, mereka menghemat waktu dan uang dengan mengerjakan detail visual sebelumnya. Ini bukan situasi tipikal di sebagian besar proyek BI karena alat BI dapat membuat prototipe dan tata letak aplikasi BI yang sebenarnya jauh lebih cepat daripada alat market. Selain itu, prototipe BI kemudian dapat digunakan untuk template. Untuk alasan ini, market biasanya tidak digunakan kecuali alat BI membuatnya bersama dengan prototipe. Nah, di sini merupakan contoh dari market intelligence business. Kemudian untuk materi pengembangan BI akan dijelaskan oleh Zainal Mutafin. Oke, selanjutnya ada materi pengembangan BI. Di sini didefinisikan bahwa pengembangan bisnis intelijen adalah sebuah proses untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sebuah solusi teknologi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi bisnis yang relevan bagi sebuah organisasi. Nah, BI juga dapat membantu organisasi dalam pengambilan sebuah keputusan agar lebih baik dengan mengubah data mentah menjadi wawasan yang lebih berarti. Selanjutnya, nah di sini ada beberapa langkah dalam pengembangan sebuah bisnis intelijen. Di antaranya ada pemahaman kebutuhan bisnis. Nah, maksudnya itu komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi tujuan, pernyataan bisnis yang harus dijawab, dan jenis informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada pengumpulan dan integrasi data, di mana data yang diperlukan untuk analisis bisnis dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sistem internal seperti database operasional, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM, dan sistem manajemen rantai pasokan atau SCM.
Yang ketiga ada transformasi data dan pembersihan data, di mana data mentah yang dikumpulkan seringkali memerlukan transformasi dan pembersihan sebelum dapat digunakan untuk analisis. Dan proses ini melibatkan pemilihan, pemilteran, pemadatan, dan pemprosesan ulang data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Selanjutnya ada desain dan pembangunan sistem BI, di mana pada tahap ini sistem BI yang sesuai dibangun menggunakan perangkat lunak dan alat BI. Ini melibatkan pemodelan data, pembuatan tampilan dan laporan, pengaturan akses pengguna, dan pengaturan jadwal pembaruan data. Selanjutnya ada implementasi data dan implementasi dan pengujian. Setelah sistem BI dibangun, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya dalam organisasi. Ini melibatkan pemasangan perangkat lunak, pelatihan pengguna, dan pengujian sistem untuk memastikan kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah sistem BI diimplementasikan, penting untuk memelihara dan memantau kinerja secara teratur. Ini melibatkan pemeliharaan infrastruktur IT, pembaruan perangkat lunak, dan pemantauan kualitas data. Nah, selain itu juga umpan balik dari pengguna juga harus diperhatikan ya untuk meningkatkan dan memperbaiki sebuah sistem. Selanjutnya ada prototyping life cycle. Jadi pembuatan prototipe perangkat lunak adalah sebuah teknik untuk membangun bagian tertentu dari aplikasi untuk menyelidiki aspek tertentu seperti fungsionalitas, kelayakan, dan efisiensi kinerja atau seberapa baik memenuhi persyaratan yang dibutuhkan gitu. Ada 2 tujuan utama untuk prototipe BI: dapat umpan balik dari pengguna yang dituju dan memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi BI secara bertahap. Dan juga ada beberapa faktor penentu keberhasilan dalam upaya pembuatan prototipe BI. Selanjutnya, yang pertama didiskusikan waktu dan usaha. Nah, pelaku bisnis yang akan menggunakan aplikasi BI dalam pekerjaan, mereka harus terlibat secara aktif dan bekerja dengan prototipe BI dan memberikan umpan balik kepada pengembangan BI. Manajemen bisnis juga perlu membuat sebuah komitmen bahwa orang-orang ini akan mendedikasikan waktu yang diberikan untuk tugas pembuatan si prototipe ini. Nah, tim BI juga harus membuat jadwal dengan waktu dan tugas bagi para pelaku bisnis ini untuk berpartisipasi dalam pembuatan prototipe. Berikutnya, bekerja secara bertahap. Nah, meskipun ada prototipe perangkat lunak yang dapat dibuang atau hanya berfungsi pada sebagian aplikasi, kita juga bisa lebih baik menggunakan prototipe BI yang secara bertahap gitu untuk membangun seluruh aplikasi BI. Nah, contohnya jenis prototipe ini dapat disebut sebagai incremental, evolutioner, atau ekstrim. Selanjutnya adalah atur waktu. Nah, prototipe ini cepat dan dibatasi oleh waktu. Pendekatan ini membuat pengembang dan pembisnis tetap fokus dan lebih mampu mengatur waktu mereka gitu. Nah, membangun aplikasi BI dalam peningkatan kecil dan diskrit memungkinkan pemeriksaan dan validasi yang lebih menyeluruh saat pembuatan prototipe selesai. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, kita semua bisa dapat mengembangkan dan menguji prototipe informasi dalam hitungan jam saja. Selanjutnya, ada tugas pengembangan BI. Ada materi tugas pengembangan BI. Nah, di sini pembuatan prototipe BI ini digunakan untuk salah satu atau lebih alasan berikut. Yang pertama itu untuk validasi, perluas, perkumpulan persyaratan bisnis, data, dan teknis. Yang kedua untuk menentukan kelayakan fungsi tertentu, memeriksa keefektifan komponen yang dibangun, dan melibatkan pembisnis untuk bekerja sama dan memberikan umpan balik. Selanjutnya ada prototyping BI. Prototyping BI didefinisikan sebagai sebuah teknik praktik terbaik untuk mengembangkan aplikasi bisnis intelijen. Nah, aplikasi bisnis intelijen ini dibagi menjadi 3 komponen. Di antaranya ada membuat konten data, buat bagan data atau visualisasi untuk analisis, serta buat keseluruhan aplikasi BI. Berikut adalah penjelasannya, di mana komponen aplikasi BI untuk membuat konten data. Nah, tugas ini bertujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk analisis yang akan kita lakukan dengan menggunakan aplikasi BI. Nah, minimal ini termasuk
menghubungkan ke sumber data yang diperlukan, menjalankan query untuk mengumpulkan data, membuat skema yang digunakan oleh alat BI, dan memeriksa hasil query dan menguji apakah data tersebut valid. Nah, jika sumber datanya adalah basis data rasional, maka gunakan konektivitas basis data terbuka seperti ODBC, konektivitas basis data Java JDBC, atau konektivitas basis data langsung. Nah, untuk yang berikutnya ada membuat bagan data atau visualisasi untuk analisis. Nah, untuk memilih bagan atau visualisasi yang terbaik gitu ya, pengembangan BI memeriksa jenis analisis yang akan dilakukan, perilaku bisnis dan data yang akan digunakan. Ya. Nah, ada banyak aplikasi BI seperti dashboard yang akan mendukung berbagai jenis analisis dan dikumpulkan data, sehingga lebih dari satu bagan data atau visualnya perlu dipilih. Setelah konten berhasil dimuat, gitu, pengembang BI membuat setiap bagan satu persatu dan menguji seberapa baik memenuhi persyaratan pada bisnis tersebut. Selanjutnya ada yang membuat keseluruhan aplikasi BI. Nah, jadi setelah semuanya sumber data disiapkan ya tadi dan setiap bagan data dibuat, saatnya kita membuat aplikasi BI secara keseluruhan. Nah, ini berarti menempatkan semua komponen individu ke dalam tata letak aplikasi bisnis intelligence secara keseluruhan gitu. Menetapkan kemampuan navigasi, menetapkan standar user interface, dan menghubungkan komponen sesuai kebutuhan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Selanjutnya ada pengujian aplikasi bisnis intelligence. Ini mungkin yang terakhir ya, pengujian. Tahap pengujian ini yang terbaik adalah dengan melakukan pengujian aplikasi BI secara iteratif dan bertahap satu persatu. Pengujian BI adalah upaya kolaboratif antara pengembang BI dan pelaku bisnis yang keterlibatannya dalam bekerja langsung dengan aplikasi BI dimulai dengan tugas prototype BI. Ada 3 fase dalam pengujian ini. Yang pertama adalah fase unit, selanjutnya ada fase aplikasi BI, dan fase sistem BI, business intelligence. Oke, mungkin untuk selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Zainal Mutakin. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.